Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Vinola Vioni Pramudiska, NIM 1919104011103 dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan saya membuat vlog ini untuk mengetahui proses cooling tower dan juga memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah proses industri kimia dengan dosen pengaku Bu Ari Susanti. Di sini saya mengambil PT Indo Asidatama. PT Indo Asidatama ini merupakan salah satu pabrik penghasil etanol terbesar di Indonesia. Selain memproduksi etanol, PT Indo Asidatama juga memproduksi asam asetat dan etil asetat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. PT Indo Asidatama memiliki unit pendukung kebutuhan air dalam hal penyediaan cooling water, process water, service water, dan soft water, yaitu cooling tower. PT Indo Asidatama memiliki 2 cooling tower dengan sistem open cooling system. Cooling tower yang pertama dilengkapi dengan 4 unit fan, dan cooling tower yang kedua dilengkapi dengan 3 unit fan. Cooling tower juga dilengkapi dengan 2 bak atau yang biasa disebut dengan basin, yaitu cold basin yang menampung cooling tower, dan ada hot basin yang menampung water return dari plant. Pompa distribusi yang digunakan minimal berkekuatan 37,5 kW dan yang paling besar berkekuatan 90 kW. Sumber air yang diambil dari air bawah tanah atau yang biasa disebut ABT ini memiliki kedalaman 150 sampai 200 meter dengan tujuan untuk menjaga kualitas air yang dihasilkan dan juga untuk menjaga agar tidak mengganggu siklus permukaan sumur, sungai, dan sebagainya. Dengan menggunakan pompa air seperti deep well dan well pump yang berkekuatan 11 kW dan berdebit antara 20 hingga 30 meter kubik per jam. Air dari dalam tanah yang masih mengandung pengotor ini akan dialirkan ke dalam tangki sand filter untuk mengalami proses filtrasi dengan menggunakan media pasir silika. Sistem ini digunakan di PT Indo Asidatama dikarenakan yang pertama, pre-treatment dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, dapat menghilangkan bakteri dan turbiditas semaksimal mungkin. Yang ketiga, waktu penyaringannya yang cepat. Yang keempat, pemakaian air pencuci atau wash water yang sedikit. Dan yang terakhir adalah sebagai langkah awal proses pengolahan air yang berlanjut ke proses pelunakan air atau yang biasa disebut dengan soft water. Sand filter ini dioperasikan secara bed dengan sistem kontrol yang berupa kontrol tekanan. Jika tekanan di dalam tangki dan filter dengan melibatkan manometer sudah menunjukkan lebih dari 1,5 bar, maka endapan yang tertahan di dalam filter sudah banyak dan filtrasi semakin menurun. Sehingga diperlukan proses backwash dan aerasi untuk membersihkannya setelah melewati proses filtrasi air yang ditampung di dalam bak dan disebut dengan water pit. Sistem kerja cooling tower. Sistem kerja dari cooling tower ini bermula dari air dingin di cold basin yang dialirkan ke plant dengan bantuan pompa distribusi. Setelah melalui proses pertukaran panas atau menyerap panas dari plant, air kembali ke unit cooling tower dan ditampung di bak hot basin. Dari sini air dialirkan ke atas dengan pompa sirkulasi yang berkekuatan 30 kW menuju dek atas cooling water dan dijatuhkan untuk dibuat seperti titik-titik air oleh kisi-kisi kayu. Karena udara di dalam ruang cooling tower ini dihisap oleh fan yang berkekuatan 55 kW, maka terjadi perbedaan tekanan udara luar dan udara di dalam cooling tower, sehingga udara luar masuk melewati kisi-kisi.
Dengan begitu, akan terjadi persinggungan antara titik-titik air yang masih bersuhu panas dengan udara luar yang masuk melalui kisi-kisi sehingga air akan menjadi lebih dingin. Dan air hasil pendinginan tersebut akan ditampung di cold basin untuk didistribusikan lagi ke dalam plant. Oleh karena bersifat open cooling system, cooling tower ini akan sangat rentan terhadap mikroorganisme yang mana jika tidak dikontrol akan menyebabkan terjadinya biofouling. Beberapa jenis fouling yang sering ditemukan adalah yang pertama, inorganic fouling atau scale yang berbentuk kristal seperti CaCO3, CaSO4, CaSiO3, dan MgSiO3. Yang kedua, sedimentasi fouling atau yang biasa disebut pasir atau lumpur. Yang ketiga ada organic fouling dan yang terakhir ada microbial fouling. Dalam sistem pendinginan di cooling tower, biofouling memiliki pengaruh seperti berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan alga cooling tower. Yang kedua, biofilm di pipa dan pompa. Yang ketiga, biofilm di distribution deck. Yang keempat, biofilm yang terkelupas. Yang kelima, biofilm di heat exchanger. Yang keenam, mikroba pembentuk korosi. Dan yang terakhir, pertumbuhan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan treatment yang baik agar tidak terjadi fouling di cooling system, di mana penjagaan tersebut dilakukan dengan menjaga parameter standar yang dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, terdapat beberapa supplier cooling tower, seperti yang pertama ada PT Airindo Mitra Utama, yang kedua ada PT Ibara Indonesia, yang ketiga ada PT King Sun Indo Utama, dan yang terakhir ada CV Greg Mitra Jaya. Dan di sini saya merekomendasikan cooling tower dari Airindo. Mengapa? Dikarenakan struktur bajanya yang tahan karat, baja kacanya polister, dan bobotnya yang ringan. Kemudian cooling tower ini juga tahan korosi dan kipas pada cooling tower memiliki aliran udara yang besar, efisiensinya yang tinggi dan memiliki kebisingan yang jauh lebih rendah. Sekian video saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susan.